Di saat ku tak berdaya, kuasamu. Hari ini kita akan bahas yang ke-8, saudara. Mari kita buka Keluaran pasal yang ke-10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Jadi ini perintah Tuhan pada Musa, pergilah menghadap Firaun sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras. Saya ingin tanya sama saudara, kira-kira mana yang lebih dulu? Tuhan yang mengeraskan hati Firaun atau Firaun terlebih dahulu mengeraskan hatinya? Mana lebih dulu, saudara? Ya, saudara, karena ini penting, karena dari sinilah kita bisa bangun dasar kepercayaan kita tentang siapa Tuhan itu, saudara. Ya, ini salah satu doktrin. Kalau saya bilang doktrin, saudara jangan anggap terlalu jelimet atau terlalu bagaimana, saudara? Ini adalah satu dasar, saudara. Nah, saudara, ada yang beranggapan Tuhan itu yang memilih untuk mengeraskan hati Firaun. Ya, artinya bahwa Tuhan itu memang memilih sebagian orang untuk diselamatkan dan sebagian orang untuk dibinasakan. Nah, saudara, tetapi kalau saudara baca di beberapa pasal sebelumnya, sebenarnya hati Firaun telah terlebih dahulu mengeras, saudara. Dengan kata lain bahwa sebenarnya Tuhan hanya meneguhkan apa yang dipilih oleh Firaun, saudara. Ya, jadi ini yang saya percayai. Saya percaya bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang pick and choose, memilih dan meninggalkan. Oh, saya pilih kamu ya, kamu selamat. Kamu jangan selamat, kamu masuk neraka aja. Saya pilih kamu, kamu masuk surga. Saya tidak pilih kamu, kamu masuk neraka. Saya tidak percaya seperti itu, saudara. Apa yang saya percayai, anugerah keselamatan, itu Tuhan berikan untuk semua orang. Amin, saudara. Dan dia berikan kasih karunia juga untuk mempercayai. Dan untuk menerima itu dibutuhkan yang namanya iman. Iman itu apa, saudara? Iman itu sebenarnya bukan usaha kita. Iman itu sebenarnya adalah, saudara, sorong tangan dan terima. Saudara tahu sorong tangan? Kalau saudara dikasih hadiah, ada orang kasih saudara hadiah, bagian saudara apa? Buka tangan dan terima. Itu iman, saudara. Jadi itu bukan usaha saudara. Iman itulah sorong tangan dan terima. Nah, jadi saudara, anugerah itu untuk semua, tapi tidak semuanya meresponinya dengan iman, saudara. Amin, saudara. Dan Firaun adalah salah seorang yang memang kecenderungan hatinya adalah mengeraskan hatinya. Sehingga Tuhan hanya meneguhkan apa yang sudah ada dalam hati Firaun. Amin, saudara? Ya. Nah, mari kita teruskan, saudara. Sebelum ayat pertama, sebentar. Kenapa Tuhan buat hati Firaun hatinya mengeras dan Tuhan teguhkan seperti itu? Supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Waktu saya baca ayat ini, saudara, ternyata kadang-kadang Tuhan itu memang, ya, dia izinkan situasi itu seperti tidak terbuka di hadapan Tuhan. Saudara, kalau bagi orang Israel, mereka lebih suka yang mana? Tuhan, kalau bisa jangan ada Firaun keraskan hati lagi, Tuhan. Kalau bisa selesaikan dengan segera Firaun. Jangan buat dia berbelit-belit lagi. Sepertinya jalan sudah mau terbuka, tertutup lagi. Jalan sudah mau terbuka, tertutup lagi, saudara. Saudara, ini sepertinya Tuhan itu menunda-nunda. Amin, saudara. Kalau saudara sedang ada persoalan, saudara mau lebih cepat atau lebih lama, saudara? Lebih cepat, lebih baik, betul? Mendapatkan jawaban lebih cepat, lebih baik. Tapi saudara, dikatakan bahwa hati Firaun berkeras, artinya ada penundaan lagi, ada penundaan lagi. Saudara tahu, seringkali penundaan atau persoalan itu terjadi dalam hidup kita. Itu bukan karena Tuhan tidak memperhatikan kita. Tapi Tuhan ingin apa? Mengadakan tanda-tanda mujizat terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Kita baca sekali lagi ayatnya, saudara. Supaya aku apa? Mengadakan apa? Tanda-tanda mujizat. Jadi Tuhan pakai pintu yang tertutup, Tuhan pakai situasi yang sulit, supaya Tuhan menyatakan, mengadakan tanda-tanda mujizat yang ada. Amin, saudara. Saudara tahu artinya tanda-tanda?
Mujizat itu cuma tanda. Katakan mujizat adalah tanda. Saudara tahu tanda itu maksudnya apa? Tanda itu artinya petunjuk. Ya. Kalau saudara mau pergi ke ada tanda belok kiri ke jalan El Tari, ya kan? Tanda itu bukan jalan El Tari. Tanda itu penunjuk jalan. Kalau saudara pergi ke situ, saudara akan ketemu dengan jalan El Tari. Ya. Sama dengan kalau saudara mau pergi ke Soe. Kalau saudara mau pergi ke Soe sampai di jembatan Nelmina, di situ akan ada tanda. Lurus Soe, kanan ke kemana? Kolbano. Yang sering jalan-jalan pasti tahu ini. Kalau orang di luar daerah tidak tahu, maafkan ya. Tapi tanda itu bukanlah Soe dan tanda itu bukanlah Kolbano. Tanda itu cuma menunjukkan kalau saudara ikuti tanda itu, saudara akan sampai ke tanda yang ditunjukkan situ. Nah, saudara, mujizat itu juga cuma tanda. Tanda untuk menunjukkan kepada siapa? Kepada seorang pribadi, saudara. Jadi mujizat itu bukanlah akhir daripada tanda itu. Mujizat itu cuma tanda yang menunjukkan saudara kepada seorang pribadi, sang pembuat mujizat itu, saudara. Amin, saudara. Jadi saudara, jangan berhenti hanya di tanda. Jangan berhenti saudara puas di mujizat. Amin, saudara. Saya percaya mujizat sampai sekarang masih ada. Tapi kalau mujizat yang saudara alami tidak membuat saudara datang lebih dekat sama Tuhan, berarti ada yang salah dengan tanda itu, saudara. Berarti tanda itu tidak menunjukkan sesuatu yang benar dalam hidup saudara. Amin. Termasuk mujizat itu tidak membuat saudara lebih kagum sama hamba Tuhan. Ya, kalau saudara sampai mendewakan seorang hamba Tuhan, berarti tandanya salah, saudara. Tanda itu harus menunjukkan pada seorang pribadi, namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Di dalam Injil Yohanes, semua mujizat yang Yesus buat, itu tidak disebut sebagai mujizat, tapi disebut sebagai tanda. Kalau saudara pelajari itu, saudara. Hanya ada 7 tanda yang dibuat sama Tuhan Yesus waktu di Injil Yohanes. Dan semuanya itu mujizat disebut sebagai tanda. Ya, saya pernah share itu beberapa tahun yang lalu. Itu ada petunjuk, maksudnya tanda apa ini? Tapi semuanya bicara tentang pribadi Yesus. Amin, saudara. Jadi kalau saudara hari ini mengalami mujizat, saudara tahu bahwa itu sebuah tanda untuk menunjukkan saudara kepada seorang pribadi yang mencintai hidup saudara. Amin. Next, terus. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu. Nah, ya. Jadi mujizat itu supaya engkau dapat apa? Menceritakan. Jadi kalau ngalamin mujizat, ternyata ada tujuannya Tuhan. Supaya ada kesaksian. Menceritakan itu artinya bersaksi, betul? Tadi sebelum ibadah kita dengar Opa bersaksi bagaimana Tuhan tolong ngalami COVID, ya kan, dalam keluarga, tapi Opa juga diluputkan. Ya, saya mau bilang COVID itu bukan aib, saudara. Ya, jangan sampai kita mendiskreditkan seorang yang kena COVID, wah dia kena aib hukuman Tuhan. Tidak, saudara, ini penyakit biasa. Dan penyakit ini bisa disembuhkan. Amin. Bisa disembuhkan. Ini penyakit biasa, saudara. Ya. Dan tapi tujuan kita ngalamin mujizat apa? Supaya kita menceritakan. Tes untuk testimoni. Ada tes, ada ujian supaya ada kesaksian. Amin, saudara? Ada tes supaya ada testimoni, ada kesaksian. Dan bagaimana saudara ngalami tes ketika seperti semuanya sedang tertutup? Ya, kalau saudara aman-aman saja, hidup saudara datar-datar saja, saudara tidak ngalamin, sepertinya tidak perlu Tuhan saudara dalam hidup ini. Kenapa kita ngalamin situasi yang sulit? Supaya Tuhan mau ajar sama kita, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin, saudara? Bahkan di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi di seluruh dunia, ya, sebenarnya Tuhan mau ajar satu pesan yang penting buat kita, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin, saudara? Ada satu pesan yang penting di tengah semua situasi yang sedang terjadi saat ini di seluruh dunia, bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin, saudara? Manusia harus menyadari ada seorang pribadi yang menciptakan hidupnya, dan manusia diciptakan untuk selalu tergantung dengan Tuhan. Ya, next terus.
supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka. Supaya apa? Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, akulah Yahweh. Jadi sekali lagi tanda, itu cuma tanda. Supaya apa? Supaya saudara mengenal Yahweh. Siapa itu Yahweh? Allah yang menjadi manusia, yang buat perjanjian di atas kayu salib. Saudara mengenal dia dengan benar. Amin saudara. Ya, tujuan mujizat adalah supaya saudara mengenal Tuhan dengan benar. Next, terus. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Saudara, jadi saya pernah bilang gini saudara, dosa yang paling besar itu bukan mencuri, berbohong, ya, dan sebagainya. Tapi dosa yang paling besar adalah kesombongan saudara. Karena kalau dosa paling besar kesombongan apa? Kalau waktu seseorang itu sombong, sebenarnya dia pikir dia bisa jalani hidupnya dengan kekuatannya sendiri. Orang sombong itu tidak perlu Tuhan dalam hidupnya. Dan saudara, itu akar segala kejahatan yang lain sebenarnya. Firman Tuhan berkata akar segala kejahatan adalah cintakan uang. Kenapa orang cintakan uang? Karena orang pikir dengan uang dia bisa hidup tanpa Tuhan, saudara. Jadi akarnya sebenarnya adalah di Taman Eden, ketika mereka makan buah pohon itu mereka mau terpisah dari Tuhan. Tapi manusia tidak bisa terpisah dari Tuhan. Makanya dosa paling besar itu kesombongan. Tuhan paling benci dengan dosa kesombongan, saudara. Karena waktu kita sombong, kita berkata, jadi sombong itu ada dua, saudara. Sombong itu kelihatan yang, wah, saya tidak perlu Tuhan. Tapi yang kedua juga waktu kita minder. Saudara tahu minder? Rendah diri, ya. Saudara tahu, saudara melihat harga diri saudara berdasarkan situasi saudara. Saudara juga sombong, saudara. Karena saudara lihat diri saudara terpisah dari Tuhan. Jadi sombong itu sebenarnya apa? Terpisah dari Tuhan, itu saudara. Ya. Next, terus. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah apa? Umatku pergi. Ini tema utama kitab Keluaran, saudara. Let my people go. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka apa? Beribadah kepadaku. Jadi tujuan Tuhan membebaskan saudara apa, saudara? Tuhan tidak membebaskan saudara hanya untuk ya sekedar udah dibebaskan. Tuhan mati dan bangkit untuk apa? Supaya saudara bisa menjadi satu dengan Dia. Beribadah bagi kita hari ini bukan sekedar kita kumpul di gereja, naikkan pujian 2-3 lagu, berdoa dengar firman. Bukan sekedar itu saudara. Ibadah itu artinya saudara tahu hari ini saudara ada di dalam Kristus. Amin. Saudara punya kehidupan Kristus yang menjadi identitas saudara. Saudara bukan lagi ada di dalam kegelapan. Ya. Beribadah bagi kita hari ini saudara menyadari bahwa Tuhan ada bersama saudara. Amin saudara. Ya. Next terus. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Saudara perhatikan saudara. Waktu saya baca ayat ini saudara. Ini sangat jelas dan tepat. Ya, hanya Tuhan yang berani berkata, besok. Kita mungkin bisa buat perencanaan. Besok saya mau buat ini. Besok saya mau rencanakan ini. Nanti minggu depan saya mau merencanakan ini. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan pasti. Dengan besok kita, dengan minggu depan kita. Amin saudara? Ada yang berani saudara memastikan? Tidak ada saudara. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, yang serba tidak pasti. Keadaan gampang sekali berubah. Situasi gampang sekali berubah dengan cepatnya. Tapi hanya Tuhan yang bisa berkata, maka besok. Kenapa saudara? Karena Dia Tuhan atas waktu. Dia Tuhan yang pegang hari esok saudara. Dia Tuhan yang pegang hari esok saudara dan saya. Amin saudara. Sebab Dia hidup. Ingat lagunya? Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Saudara, hanya Tuhan yang berani berkata ada hari besok.
Hanya Tuhan yang berani berkata, besok akan terjadi apa. Amin, saudara? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Makanya kita mesti datang sama Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku mungkin bisa buat planning, aku mungkin bisa buat rencana. Tapi aku mau tetap datang pada Tuhan. Aku tidak mau stres Tuhan. Aku tahu bahwa aku punya Tuhan yang pegang hari esok dalam kehidupanku. Amin, saudara? Hari-hari ini kita juga sedang ada dalam pembangunan. Ya, orang-orang mungkin berpikir, wah ini agak rencana yang gila ini. Dalam situasi yang sulit, kenapa berani mulai membangun? Kita memang tidak tahu segala sesuatu. Tapi kita punya Tuhan yang tahu dan pegang hari esok. Amin, saudara? Ya, kita punya Tuhan yang tahu dan pegang hari esok, saudara. Saya bilang, Tuhan saya tidak mau stres. Kalau saya mau pikirkan bagaimana dan berapa biayanya, nanti saya stres Tuhan. Saya tidak mau stres Tuhan, saya hanya mau percaya bahwa Tuhan yang pegang hari esok. Amin, saudara. Ya. Next, terus belum habis tuh. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Ayat 5. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Next. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu. Jadi ini Tuhan kasih tahu apa yang akan terjadi. Ini belalang yang ada ini, saudara. Ini betul-betul dahsyat, saudara. Saya pernah ke Sumba. Di Sumba itu belalang banyak, saudara. Ya, waktu jalan-jalan naik mobil itu belalangnya cukup banyak, tidak seperti Kupang, saudara. Belalang itu sampai bisa di jalan-jalan sampai kalau mobil injak tuh jadi kayak sabun licin, saudara. Tapi ini firman Tuhan bilang belalang yang ada pada zaman Mesir tidak pernah terjadi sebelumnya, nanti saudara baca, dan tidak akan pernah ada seperti itu, saudara. Dia menutupi seluruh Mesir sampai gelap gulita, saudara. Wih, ini betul-betul dahsyat, saudara. Ya, next terus. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Jadi Musa dan Harun cuma datang kasih tahu, kalau kamu tidak biarkan umatku pergi, kata Tuhan, besok akan terjadi ini. Sudah, selesai. Langsung mereka tinggal. Ya, apa yang terjadi, saudara? Ayat berikutnya. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan jadi jerat kepada kita? Biarkan orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan, Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf? Mereka udah ngalami beberapa kali itulah, saudara. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Jadi ini mereka udah punya firasat, ini Mesir akan binasa ini. Tapi namanya Firaun, saudara. Firaun tidak menyerah. Ya, next ayat yang ke-8. Lalu Musa dan Harun dibawa kembali kepada Firaun. Jadi dipanggil mereka kembali. Dan berkatalah Firaun pada mereka, oke, pergilah. Beribadalah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi, saudara? Jadi sebenarnya Firaun ini tidak ikhlas, saudara. Dia sebenarnya nanti mau bilang, oke lah kamu pergi, tapi jangan semua pergi ya, yang laki-laki saja. Kamu pergi sebagian saja. Saudara, bukankah ini sama dengan iblis, saudara? Ya, dia suka mencobai, oke lah kamu boleh ikut Tuhan, tapi jangan sungguh-sungguh lah. Kamu boleh punya agama Kristen, tapi jangan ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Kamu boleh ke gereja, ya kan? Tapi jangan sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, ya kan? Boleh percaya dengan anugerah Tuhan, tapi masih ya percaya dengan kekuatanmu sendirilah. Campur-campur gitulah. Nah, saudara, bahkan Yesus sendiri dicobai sama iblis, betul tidak? Waktu Yesus habis berpuasa 40 hari, dia dibawa kemana? Ke padang gurun. Untuk dicobai sama iblis. Iblis bilang, ayo kalau kamu anak Allah, ini lakukan ini. Bahkan Yesus saja dicobai, saudara. Tahukah saudara, hari ini setiap kita juga iblis, dia pakai roh-roh jahat, dia pakai situasi. Kadang-kadang dia buat kita menjadi tawar hati dengan Tuhan. Kadang-kadang dia pakai kita untuk, ya sudahlah, kamu boleh ikut Tuhan tapi tidak usah terlalu sungguh-sungguh lah. Biasa-biasa saja, ya kan? Nah, ini yang situasi yang Firaun tawarkan sama Musa. Oke lah, kalian mau pergi, tapi jangan semua lah. Dia tanya, siapa yang mau pergi? Next kita baca. Jawab Musa langsung tegas, saudara. Kami hendak pergi,
dengan orang muda, orang tua, anak laki-laki, anak perempuan, kambing domba, lembu sapi. Jadi sebenarnya Musa bilang semua, tapi dia perinci satu-satu, saudara. Dia perincikan semua, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Firaun bilang apa? Ayat 10. Tapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Jadi sebenarnya dia bilang gini, ya, lihat jahatlah maksudmu. Ini agak kurang, saya waktu baca bahasa Indonesia saya kurang ngerti, saudara. Tapi waktu saya baca bahasa Inggrisnya, di situ saya lebih ngerti maksudnya gini, saudara. Ya, coba tampilkan, saya mau bacakan bahasa Inggrisnya, saudara, ya. Dalam New King James, di ayat yang ke-10 dikatakan, Then he said to them, the Lord had better be with you. Ya, the Lord better be with you when I let you and your little ones go. Saya baca dalam New King James, itu King James Version yang lama. Beware, for evil is ahead of you. Jadi sebenarnya dia tuh agak sedikit mengintimidasi, saudara. Dia mengintimidasi sama Musa. Oh, Tuhan itu sebaiknya menyertai kamu, better be with you. Waktu aku mengizinkan kamu dan anak-anakmu pergi. Jadi sebenarnya dia bilang, kalau kamu pergi sama anak-anakmu, mudah-mudahan Tuhan menyertai kamu, better be with you. Karena apa? Evil is before you. Sesuatu yang jahat ada di depan kamu. Saudara, ini dia memberikan sebuah ketakutan kembali kepada Musa. Bukankah iblis juga pendakwah yang seringkali buat kita ketika kita mau melangkah, dia seringkali buat kita ketakutan dalam hidup ini. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu, kita tidak sadar, tiba-tiba panah api itu masuk dalam pikiran kita. Wah, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada intimidasi yang dibuat kita jadi lemah akhirnya. Tahukah saudara? Kadang-kadang kita tidak sadar, saudara. Itu panah api si iblis yang buat kita jadi lemah dalam hidup ini. Amin. Ya, dia bilang, ya Tuhan menyertai kamu, tapi hanya Tuhan tidak sungguh-sungguh menyertai kamu. Kamu melangkah, jangan-jangan Tuhan biarkan kamu berjalan sendirian. Ya, sama seperti ketika kita mulai memutuskan untuk membangun, saudara. Wah, kadang-kadang ada pikiran, wah bagaimana ini? Semua panah api mulai masuk, saudara. Tapi saya bilang, Tuhan, saya tidak mau stres, Tuhan. Saya percaya Tuhan menyertai. Kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan juga yang akan memberkati. Dan Tuhan juga akan menyelesaikan sampai dengan pada akhirnya. Amin, saudara. Ya, next terus. Dia bilang gini, bukan demikian, kamu boleh pergi. Ini Firaun bilang gini, kamu boleh pergi, tapi hanya laki-laki saja. Dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Jadi dia kembali suruh beribadah, tapi suruhnya ini tidak tulus, saudara. Ya kan? Dia tidak sungguh-sungguh mau orang Israel pergi. Dia mau tahan yang sebagian, saudara. Ya, dia mau tahan yang wanita, anak-anak dia tahan. Saudara, itulah iblis, saudara. Iblis tidak ingin saudara sungguh-sungguh ngalamin Tuhan dalam hidup saudara. Oke lah, kalian boleh kenal Tuhan, tapi sedikit-sedikit saja ya. Yang lain sebagian besar saya masih ikat, saya masih tahan. Next terus. Sebab itulah yang kamu kehendaki, lalu apa? Mereka diusir dari depan Firaun. Artinya Musa berkeras, tidak. Akhirnya Firaun marah, diusir. Sudah, kalian pergi. Nah, saudara, kadang-kadang ya itu sudah. Dia tidak bisa pakai intimidasi, dia mulai bikin ketakutan dalam hidup saudara dan saya. Ya, siapa dia? Iblis, saudara. Ya. Next, ayat 12. Nah ini, saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah. Semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es. Waktu saya baca ayat ini, saudara, dikatakan berfirmanlah Tuhan pada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir. Ya, saudara, apa hebatnya tangannya Musa, saudara? Apakah Tuhan tidak bisa langsung menurunkan belalang atas tanah Mesir? Bisa tidak, saudara? Kenapa dia harus bilang sama Musa, Musa, ulurkan tanganmu? Apa hebatnya tangannya Musa? Ayat 13 coba. Lalu Musa mengulurkan apa?
tongkatnya ke atas tanah Mesir. Apa hebatnya tongkatnya Musa, saudara? Itu tongkat biasa, tongkat jelek, tongkat yang menyertai dia 40 tahun waktu dia menjadi gembala. Apa hebatnya tongkat Musa? Tongkat Musa tidak ada hebatnya, saudara. Sebenarnya bagi Tuhan, kalau Tuhan mau langsung datangkan belalang, tidak perlu pakai tongkat Musa, tidak perlu dia suruh Musa angkat tangan. Tuhan tinggal sebutkan saya, Tuhan tinggal perintahkan seluruh belalang di seluruh dunia akan kumpul di Mesir. Tapi kenapa dia harus suruh Musa? Kita dapatkan satu pelajaran di sini, saudara. Bukan soal hebatnya Musa dan tongkatnya, tapi Tuhan itu sangat menghargai. Dia mau pakai Musa. Sama halnya dengan saudara dan saya. Tuhan bisa lakukan segala perkara yang dahsyat dalam hidup saudara. Tapi Tuhan membutuhkan kerjasama dengan saudara dan saya untuk kita melangkah dalam hidup ini. Waktu kita melangkah, Dia akan lakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Waktu Musa angkat dia punya tongkat, saya renungkan. Kalau Musa, dia salah dengan suara Tuhan. Dia pikir-pikir Tuhan ini benar ke sonde. Dia angkat-angkat tidak terjadi apa-apa. Bagaimana, saudara? Ya, tapi saudara, dibutuhkan sebuah ketaatan dari Musa. Tapi Tuhan itu sangat menghargai, saudara. Tuhan itu sangat menghargai saudara dan saya. Amin, saudara. Dia bisa lakukan itu semua. Tapi dia tidak mau lakukan itu tanpa saudara dan saya. Amin. Seberapa saudara lihat Tuhan itu Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita? Dia bisa lakukan itu tanpa kita. Tapi dia tidak mau lakukan itu tanpa kita, saudara. Dia mau kita melangkah. Waktu kita melangkah, apa yang hari ini Tuhan mau engkau melangkah dalam hidup saudara? Waktu engkau mulai melangkah, firman Tuhan bilang apa? Tuhan akan mendatangkan, bukan Tuhan akan, Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu. Sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi angin timur membawa apa? Membawa belalang. Saudara bayangkan seperti Tuhan ini tunggu Musa. Musa, angkat tangan sudah. Begitu lu angkat tangan, angin langsung bergerak. Saya pikir Tuhan ini sepertinya tunggu diperintah sama Musa. Padahal tidak, saudara. Tuhan itu mau bekerja sama dengan Musa. Kadang saya renungkan Tuhan, saya hubungkan lagi dengan ketika kita mulai membangun. Ketika kita mulai bergerak, saudara, dan ini kesaksian, ya. Pak Devi jadi saksinya juga. Pak Devi hari-hari ini yang tahu persis apa yang sedang kita kerjakan, ya. Kalau saudara ingin tahu lebih lengkap bisa hubungi Pak Devi, ya. Saudara, ada anak Tuhan yang digerakkan Tuhan untuk memberi eksavatornya untuk kita pakai, saudara. Ya, 2 unit eksavator, saudara, untuk kita pakai secara gratis. Kita cuma bayar solarnya, saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kalau kita mau sewa, mesti bayar berapa, saudara? 1 eksavator itu mahal loh, saudara. Tidak murah, saudara. Ini 2, saudara. 2 unit, saudara. Dan kita pakai gali sampai selesai. Kalau 1 bulan gali sampai selesai, saudara bisa hitung saja. Kurang lebih kalau saya hitung-hitung untuk sewa itu bisa puluhan juta sampai ratusan juta, saudara. Itu kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, ya. Nah, apa yang saya percayai, saudara? Oh, ketika kita mulai melangkah dalam Tuhan, Tuhan itu akan mendatangkan angin timur, ya. Dan kemudian bukan juga angin timur, saudara. Next terus. Lalu mengulurkan tongkatnya ke tanah Mesir. Tuhan mendatangkan angin timur, melintasi negeri itu. Sehari-harian, semalam-malaman, dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Next, ayat 14. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya. Dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang. Jadi ini peristiwa yang paling dahsyat yang pernah terjadi. Belalang, saudara. Karena firman Tuhan bilang tidak akan ada lagi yang terjadi seperti itu. Ayat berikutnya, ayat 15. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah.
Segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Sehingga tidak ada lagi yang hijau. Saudara bayangkan yang tadinya hijau-hijau, habis saudara. Ini bicara tentang apa? Kelaparan sudah terjadi. Ya, kelaparan terjadi. Jadi sebenarnya Tuhan mau tunjukkan gini. Apa yang Mesir bisa banggakan? Mesir itu bisa banggakan dia punya sungai Nil. Dia punya dewa-dewa. Jadi sebenarnya semua yang dihantam sama Tuhan itu berhubungan sama dewa-dewa Mesir, saudara. Ada dewa-dewa mereka. Dewa air, dewa yang menjaga sungai Nil, ya, dewa kesuburan, dan ini dewa makanan, penyediaan makanan. Dihantam sama Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak ada satu manusia pun yang bisa berkata, Mesir bisa menjamin hidupku. Tapi hanya Tuhan yang menjadi jaminan dalam hidup kita. Amin, saudara. Next. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Next. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Saudara, menurut saudara Firaun bertobat tidak? Firaun bertobat tidak, saudara? Ampuni dosaku. Bertobat tidak, saudara? Jadi bertobat itu sebenarnya bukan soal minta ampun dosa. Bertobat itu metanoia, saudara. Firaun itu kelihatannya bertobat. Tapi sebenarnya dia tidak bertobat. Karena apa? Dia minta ampun. Yang menggerakkan dia untuk minta ampun karena apa? Karena ketakutan. Ketakutan apa? Wih, ngeri ini. Ini seluruh Mesir gelap gulita. Kena belalang. Kalau hari ini mungkin kita bilang, kena corona seluruh dunia. Rame-rame, ayo bertobat, bertobat. Kalau saudara bertobat hanya karena corona, sebenarnya itu bukan pertobatan yang sejati, saudara. Karena apa? Kalau saudara bertobat hanya karena takut kena corona, nanti coronanya sudah tidak ada. Saudara tidak jadi bertobat, saudara. Kalau saudara hanya bertobat karena diberitahu, ayo bertobat kalau tidak masuk neraka. Bagaimana kalau tidak ada neraka? Bagaimana kalau tidak ada neraka? Kita tidak akan bertobat, saudara. Kalau pertobatan kita hanya dimotivasi oleh karena ketakutan, itu bukan pertobatan yang sejati, saudara. Pertobatan yang sejati adalah bagaimana engkau ngalamin pengenalan tentang siapa Tuhan dan siapa Bapa kita di sorga. Kenapa engkau mau datang sama Tuhan? Apa yang menggerakkan hidupmu mau datang sama Tuhan? Kalau engkau digerakkan oleh ketakutan, sebenarnya itu bukan pertobatan yang sejati. Anak bungsu, waktu dia jauh dari bapaknya, dia kelaparan. Firman Tuhan berkata, bahkan untuk makan ampas babi saja tidak ada. Waktu dia kelaparan, dia ingat rumah bapaknya. Apa yang buat dia kembali ke rumah bapak? Lapar. Apakah anak itu sudah bertobat? Anak itu belum sungguh-sungguh bertobat. Karena apa? Karena dia cuma lapar. Kalau dia tidak lapar, dia tidak datang sama bapaknya. Kapan anak itu sungguh-sungguh bertobat? Waktu dia berjumpa dengan bapaknya. Dia dicium di leher. Waktu dia dicium di leher, dia tahu. Bapaknya bilang, apapun keadaanmu, engkau tetap anakku. Amin, saudara. Engkau mau jauh, dekat, engkau tidak pernah berubah. Engkau tetap anakku. Saudara, pertobatan itu adalah bagaimana engkau mengenal Yesus dan karyanya dan siapa Bapa kita di sorga. Amin, saudara. Dan pertobatan yang sejati membebaskan kita, memampukan kita untuk melakukan sesuatu buat Tuhan dengan sebuah dasar yang benar, saudara. Ya, waktu kita datang sama Tuhan, waktu kita melayani Tuhan, waktu kita lakukan sesuatu buat Tuhan, kadang-kadang ada dua orang mungkin lakukan hal yang sama, tapi yang satu digerakkan oleh karena ketakutan. Kalau aku tidak lakukan ini, kalau aku tidak melayani Tuhan, nanti aku dikutuk sama Tuhan. Nanti Tuhan tinggalkan aku. Aku tidak diberkati Tuhan. Tapi yang satu melayani Tuhan, aku mau melayani Tuhan karena apa? Aku ngalamin cinta Tuhan. Aku tahu dia Tuhan yang baik. Saat aku gagal, dia tidak tinggalkan aku. Waktu aku sedang mengalami situasi yang sulit, dia selalu ada buat aku. Waktu aku sedang mengalami kesusahan, dia tidak pernah biarkan aku berjalan sendirian. Dia tidak pernah paksa aku melayani dia. Tapi aku mau melayani dia karena aku mengalami cintanya dia. Dua-duanya lakukan hal yang sama, saudara. Tapi yang satu dimotivasi.
Kalau aku tidak lakukan ini, waduh aku masuk neraka. Kalau aku tidak lakukan ini, aku tidak diberkati. Kalau aku tidak lakukan ini, aku ditinggalkan. Yang satu lakukan, aku mau lakukan ini. Karena aku tahu, apapun keadaanku, Tuhan itu sudah mencintai aku. Amin, saudara. Ya, itu pertobatan yang sejati, saudara. Makanya, Firaun kelihatannya bertobat. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku sekali ini saja. Berapa kita sering datang ke Tuhan, Tuhan ampuni aku sekali ini saja. Ya kan? Dan berdoalah pada Tuhan Allahmu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Boleh tidak kita minta Tuhan, Tuhan jauhkan aku dari corona, bisa tidak? Boleh, sudah tidak salah. Ya, tetapi memang kalau ada hal yang memang harus digenapi oleh firman Tuhan, kita tidak bisa bilang Tuhan jangan lakukan itu, jangan diizinkan itu terjadi. Semua ini sedang terjadi penggenapan apa yang akan memang harus terjadi, saudara. Tapi yang kita doakan adalah Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada. Aku tahu Tuhan ada bersama aku. Aku tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Aku tahu aku bisa tetap menuai bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit. Amin, saudara. Next terus. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Ayat 19. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya. Tadi dari timur. Sekarang angin barat yang sangat kencang yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Saudara bisa bayangkan. Tadinya itu seluruh Mesir gelap. Tapi kemudian Tuhan balikkan. Dia kirim angin barat. Itu artinya apa, saudara? Itu betul-betul Tuhan, saudara. Ya, kalau saudara sedang mengalami situasi yang sulit, di saat saudara tidak mampu, disitulah saudara bisa punya kesempatan untuk melihat, ini Tuhan yang kerja dalam hidupku. Amin. Kalau semua situasi bisa saudara hadapi dengan kekuatan saudara sendiri, saudara tidak perlu Tuhan dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara bilang, Tuhan aku tidak mampu, itu sebenarnya suatu kesempatan. Engkau bisa lihat, Tuhan engkau bekerja dalam situasiku. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara, ayat 20. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel. Firaun bertobat tidak, saudara? Tidak bertobat, saudara. Begitu masalahnya selesai, lupa, saudara. Ya kan? Makanya pertobatan yang oleh karena ketakutan, itu bukan pertobatan yang sejati. Kalau pertobatan karena engkau mengalami cinta Tuhan, itu adalah pertobatan yang sejati dalam hidup saudara. Amin, saudara. Ya, saya berdoa kita boleh ngalamin sesuatu, kita boleh datang pada Tuhan, apapun keadaan kita, saudara bukan datang pada Tuhan karena corona. Ya, saudara bukan datang pada Tuhan karena situasi yang sulit. Situasi sulit, situasi baik, situasi tidak baik, situasi apapun juga. Saudara kita bisa terus datang pada Tuhan. Amin, saudara. Karena kita punya Tuhan yang setia di dalam hidup ini. Haleluya.